Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Afifah dari Prodi MBI 2021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana fungsi kolom, lower, upper, upper, dan juga bagaimana pemilihan nomor, terus konta, sum, efrem, dan juga countif. Nah, baik guna memenuhi tugas dari Bapak Imam Syaifuddin. Baik, langsung saja. Kolom itu yang seperti apa? Kolom itu yang seperti ini ya teman-teman. Itu kumpulan dari beberapa sel ini disebut dengan kolom. Cara buatnya seperti apa? Setelah kita ngeblok semuanya ini, kita klik kanan, kemudian kita klik format cell. Dalam format cell ini kita klik border, kemudian kita klik inside, terus kita oke. Nah, inilah yang disebut dengan kolom. Setelah kolom, kita lanjut ke fungsi lower ya teman-teman. Fungsi lower ini digunakan untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Jadi ketika ada suatu kalimat yang hurufnya masih campur atau masih besar semua, kita akan merubahnya menjadi huruf kecil semua dengan cara kita klik sama dengan di sini. Kita tulis lower, kemudian buka kurung, kita klik kalimatnya, kita tutup kurung, kita enter. Maka secara otomatis yang huruf besar hurufnya akan menjadi huruf kecil semua. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi proper. Dalam fungsi proper ini digunakan untuk merubah awal kata menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Jadi ketika ada kalimat yang hurufnya masih campur seperti ini, kita akan merubahnya menjadi huruf kecil semua dengan cara kita klik sama dengan di sini. Terus kita tulis proper, kemudian kita kasih kurung buka, terus kita klik kalimatnya, kita kasih kurung tutup, enter. Dengan otomatis awal kata huruf yang ada di awal kata ini akan berubah menjadi besar semua. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi upper. Nah, di fungsi upper ini digunakan untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Jadi misal ada kalimat yang hurufnya kecil semua seperti ini atau masih campur ini, kita akan merubahnya menjadi huruf besar semua dengan cara kita klik sama dengan di sini. Kita tuliskan upper, kemudian kita kasih kurung buka, kita klik kalimatnya, kasih kurung tutup, kemudian enter. Maka secara otomatis hurufnya menjadi huruf besar semua. Kemudian kita lanjut ke bagaimana caranya pemberian nomor ya teman-teman. Jadi misalkan di sini dalam kolom nomornya ini belum terisi, kita akan menambahkan nomor-nomor di sini. Dalam pemberian nomor banyak berbagai cara yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama yaitu dengan cara di sini kita tambahkan angka 1, kemudian kita enter, di sini kita kasih angka 2. Kemudian kedua kolom ini kita seleksi, terus kita drag ke bawah sampai menemukan ini angka yang kita butuhkan. Cara selanjutnya yaitu bisa kita lakukan dengan cara di sini kita tuliskan angka 1, terus di bawahnya ini kita kasih sama dengan, kemudian kita kasih kurung buka, kita klik angkanya, kemudian kasih kurung tutup, terus kita klik plus 1, terus kita enter ya teman-teman. Untuk kolom selanjutnya ini kita bisa drag saja. Setelah kita pemberian nomor, kita masuk ke konta ya, fungsi konta teman-teman. Jadi fungsi konta ini digunakan untuk menghitung dalam kolom-kolom ini yang sudah terisi itu ada berapa kolom gitu. Misalkan kolomnya banyak, terus kita nggak bakal mungkin menghitungnya satu-satu. Yaitu dengan cara di sini kita klik sama dengan, terus kita tulis konta, kemudian kasih buka kurung, kita seleksi saja semua kolomnya ini, terus kita kasih tutup kurung, kita enter. Maka akan tertera di sini bahwa yang sudah terisi itu hanya 3 kolom. Kemudian kita masuk ke fungsi sum. Jadi fungsi sum ini digunakan untuk penjumlahan ya teman-teman, seperti yang kita lihat di sini bahwa sudah kita ketahui data nilai-nilai siswa, maka kita akan menjumlahkan nilai-nilai di samping dengan cara kita klik sama dengan di sini, kemudian kita tulis sum, kemudian kita kasih buka kurung, kita seleksi semua nilainya, kemudian kita kasih tutup kurung, kemudian kita enter. Maka akan terjumlahkan secara otomatis. Untuk kolom yang selanjutnya bisa kita drag saja ya teman-teman. Setelah itu kita pergi ke fungsi f-range. Jadi f-range ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Setelah kita ketahui jumlah dari pengetahuan umum siswa dan juga jumlah dari nilai sikap siswa, maka kita akan cari rata-rata dari kedua jumlah itu di sampingnya, itu dengan cara kita klik sama dengan
terus kita tulis average, terus kita tulis sama dengan di sini, kita tulis average, terus kita kasih buka kurung, kita klik jumlah pengetahuan umumnya, kita kasih titik koma, terus kita klik jumlah nilai sikapnya, terus kita tutup kurung, kita enter, maka akan terjumlahkan rata-ratanya secara otomatis. Untuk kolom selanjutnya bisa kita drag saja ya teman-teman. Terus selanjutnya kita lanjut ke fungsi countif. Jadi countif ini digunakan untuk menghitung berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan dari data yang telah kita dapatkan di sini. Nah, itu caranya dengan dalam kolom laki-laki ini kita klik sama dengan, terus kita kasih buka kurung, kita klik sama dengan, terus kita tulis countif di sini, terus kita kasih buka kurung, kita seleksi semua tabelnya ini, tutup terus tabelnya ini, terus kemudian di sini kita ketika di sini ada titik koma, maka kita pakai titik koma ya teman-teman. Jadi di sini tambahkan titik koma, kemudian kasih tanda petik, tulis L, tanda petik lagi, kita ulangi sekali lagi, kita ketik sama dengan di sini, kita tulis countif, kemudian kita kasih buka kurung, kita seleksi kolomnya, terus kita kasih titik koma, terus kasih tanda petik, tulis L, tanda petik lagi, tutup kurung, enter, maka secara otomatis di sini akan terlihat bahwa laki-lakinya berjumlah 3. Untuk wanitanya bisa kita copy saja laki-laki ini, kita paste di kolom wanitanya, terus kita ubah, kita sesuaikan ininya, L-nya kita ganti W. Terus hati-hati tapi dalam pengkopian ya teman-teman, di sini pasti blok-blokannya ini tergeser, maka kita bisa geser ke atas, kita enter. Nah, dengan seperti ini maka kita bisa mengetahui bahwa dari tabel di atas ada 3 orang laki-laki dan juga 2 orang wanita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.